Engkau adalah satu-satunya keselamatan kami Tuhan. Dan kami siap untuk terus bersukacita Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh kita sama-sama bagi berdiri karena kita mau bersukacita memuji Tuhan karena Dialah Raja Mulia. Amin. Kita mau nyanyikan lagu Raja Mulia. Amin. Boleh yang semangat memberikan tangannya, katakan haleluya, katakan amin. Dan saat kami Tuhan bersatu memuji nama Tuhan, Allah menyelamatkan kami. Selalu mengamat Tuhan, adalah satu-satunya penyelamat kita. Masa
kasih-Mu yang begitu indah Tuhan. Saya ingin kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu begitu indah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Karena kami mungkin ada dalam musim pencobaan Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, dan Kau yang akan memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi?
besar pengorbananmu. Amin. Begitu besar pengorbananmu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yes. Amin. Membangkitkan setiap kami Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang datang pada hari ini, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, pikiran kami bisa menangkap dan mengerti semua apa yang di Roh Kudus katakan kepada kami. Sampaikan kepada kami pada hari ini Bapa, agar kami mengalami perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Berikan salam kiri kanan. Katakan shalom. Yang belum kenal, kenalan dulu. Ada yang baru datang mungkin, ya baru mulai duduk. Udah salaman belum di atas? Kalau belum salaman jangan duduk dulu. Ya, salaman dulu silakan. Katakan shalom. Puji Tuhan. Shalom saudara semua. Sekali lagi shalom saudara semua. Shalom. Itu adalah salam untuk kita semua ya.
orang-orang percaya. Shalom itu adalah damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya, kita harus punya damai. Itu minggu yang lalu disampaikan oleh Ibu Gembala ya, tentang shalom ya. Biarlah shalom, damai sejahtera akan selalu ada dalam kehidupan kita ya, puji Tuhan. Nah, sebelum saya memulai firman Tuhan pada hari ini, masih dalam firman Tuhan, tapi ada korelasinya ya. Siapa di antara saudara yang tahu kata tentang dalam bahasa Inggris tapi logat Sunda supreme, atau dalam bahasa Inggris dalam logat orang bule itu supreme? Siapa yang tahu? Tahu ya? Pada tahu semua? Nah, pada awalnya supreme ini diawali dan dimulai oleh seorang bernama James Javier ya. Itu tahun 1994. Siapa yang belum lahir? Udah lahir semua ya tahun 94? Enggak ya? Ini ada Gen Z. Oh, ini belum ya, tahun 94 dimulainya. Dan pada waktu itu dimulai dari sebuah toko yang kecil. Toko itu namanya Supreme, atau dalam logat bahasa Sundanya Supreme ya. Dia itu menjual pakaian sweater atau hoodie ya, dan skateboard. Tapi akhirnya Supreme ini menjadi brand produk terkenal ya. Sehingga brand-brand besar banyak yang ingin berkolaborasi dengan Supreme ini. Nah, salah satunya ini yang sudah ditampilkan. Produk Oreo. Siapa yang tahu Oreo? Tahu ya? Oreo itu sandwich biskuit coklat itu hitam, ininya putih ya kan, kremnya putih ya. Itu paling mahal berapa coba? Siapa yang terakhir makan Oreo? Kamu suka Oreo ya? Kan tepat. Berapa? Paling 10.000 lebih. Satu gini. 7.000 ya? 8.000 ya? Nah, ini penggemar Oreo semua nih. Tetapi ketika Supreme ini, Oreo ini berkolaborasi dengan Supreme, harganya, saudaraku, saya searching, harganya 1.442.000. Itu sebanyak 9 pack. 9 pack isinya satunya 3. 9 kali 27 biji, harganya 1.400.000. Wah, ini Bapak Tono nih, dia pernah beli soalnya. Kayaknya udah pernah beli nih ya. Orang kaya tapi bebas ya. Nah, kemudian juga dia berkolaborasi dengan produk fashion namanya LV, atau bahasa sawahnya Louis apa bacanya? Louis Vuitton. Siapa yang punya tas LV? 1, 2, 3, ada? Itu LV ya, tapi KW ya. Nah, ketika LV ini bekerja sama dengan Supreme, harga tasnya hampir 1 M. Waduh ya. Ini saya bukan cerita soal produk ya. Ini mau khotbah atau mau promosi Supreme ya. Tetapi ternyata arti kata Supreme ini adalah tertinggi. Saya searching di Google ya, di DeepSeek. Sekarang di DeepSeek saya cari. Kemudian paling hebat artinya terbaik dan maksimal. Ketika saya masuk ke Supreme, memang mereka mendeklarasikan bahwa produk mereka tuh produk yang terbaik, terhebat. Sehingga banyak produk-produk di seluruh dunia ini ingin kerjasama dengan namanya Supreme. Ya, sehingga menjadi laku dan paling laris ya. Dan hari ini saya tidak ingin membahas tentang produknya ya. Tetapi saya ingin membahas tentang Supreme ini ya. Ternyata Supreme ini yang tertinggi, paling hebat, terbaik, maksimal, Tuhan berikan buat kita. Apa itu? Supreme position. Sama-sama katakan Supreme position. Supreme. Gak apa-apa. Logat bahasa Sunda juga gak masalah. Supreme position. Supreme position. Nah, ya. Maka judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Supreme position that God has given to you. Artinya posisi tertinggi, terhebat, terbaik, maksimal yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya. Ya, jadi selama khotbah ini saya akan memakai kata-kata supreme position atau supreme position ya, posisi tertinggi
yang terbaik dan terhebat, ya. Nah, kita baca dulu di dalam Efesus 2, 4-6. Apa kata Tuhan tentang posisi yang Dia berikan buat kita semua? Sama-sama baca, 1. Efesus 2, 4-6. Ya, 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan apa? Dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, Tuhan sudah memberikan posisi yang terbaik. Ya, jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah sampai di situ, saudara sudah percaya Yesus semua? Wah, ada 2 orang nih. Saudara sudah menerima Tuhan Yesus? 5 orang. Kalau gitu sama-sama ucapkan gini. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita tidak sama lagi. Sama-sama katakan, hidup saya tidak sama lagi. Ketika saudara percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita tidak sama-sama lagi. Tidak sama lagi, betul kata-katanya. Ya, tidak sama lagi, ya. Jadi kita bukan lagi hanya diselamatkan dari dosa, tetapi kita sudah dipindahkan ke posisi yang mulia, dipindahkan dari gelap kepada terang, ya, menyatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Dan ketika kita dipindahkan, kita diberikan supreme position, diberikan tempat yang terbaik, yang tertinggi, ya. Hari ini kita akan belajar 3 supreme position, 3 posisi terbaik, terhebat yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Amin. Ya, posisi ini luar biasa, saudara. Hanya diberikan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama adalah posisi sebagai anak-anak Allah. Sama-sama katakan anak-anak Allah. Ya, kita baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yuk, sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi apa? Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya tidak pakai kata adopsi, tetapi kata-kata dalam firman Tuhan itu diberi kuasa. Dan kata-kata lain gak ada kata-kata adopsi sebetulnya. Ya, lebih kasar gitu kayaknya kalau adopsi ya. Tapi diberi kuasa, kemudian diterima. Dalam bahasa aslinya diterima sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara adopsi anak, siapa yang adopsi anak? Kemarin ada yang mau adopsi anak? Itu dijadikan menjadi anak beneran, sungguhan, gitu ya. Jadi ada suratnya, ada legalitasnya. Nah, ketika kita dijadikan anak oleh Bapa, ketika kita diterima oleh Bapa, ketika kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya, kita resmi menjadi anak-anak Allah. Ini posisi tertinggi yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Di Alkitab hanya ditulis 3 posisi tertinggi, yaitu yang pertama adalah anak-anak Allah. Ya, jadi sebelum percaya kepada Tuhan, kita musuhnya Allah, kita seterunya Tuhan. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Coba kita baca dalam Roma 5 ayat 10. Kita seterunya Tuhan karena apa? Karena dosa-dosa. 1, 2 kita baca. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan amin. Ya, jadi ketika kita dulu masih berdosa, ditebus oleh Tuhan, kita diperdamaikan dan kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi melalui darah Yesus kita diangkat menjadi anak-anaknya. Coba baca lagi di dalam Galatia 4-7. Ini banyak ayat yang kita perlu baca ya, karena poin-poinnya juga saya mengambil dari
ayat-ayat Alkitab yang nggak perlu kita tafsirkan, tapi kita lihat poin-poinnya. Galatia 4 ayat 4 sampai 7 baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. ya, dan Karena kamu adalah anak Allah telah menyuruh yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. jadi kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak. Amin. Bangga nggak saudara punya anak, jadi anak-anak Tuhan? Amin. Aduh, kayaknya kurang bangga ya. Kalau di sini ada yang diangkat jadi nama presiden ke-7 atau presiden ke-8 jadi anak presiden. Wah, pasti gini nih jalannya. Aku bangga jadi anak presiden. Ya, ada yang diangkat ya jadi anak ya, anak angkat. Ada? Yang di belakang? Enggak. Nah, ya, kita harus bangga jadi anak-anak Tuhan. Coba bilang sama sebelahnya, kita anak Tuhan. Bilang sama sebelahnya, kita anak Allah. Kita anak. Ya, kita harus bangga ya. Oke. Nah, ketika kita menjadi posisi kita yang pertama, supreme position ini sebagai anak, kita diberikan privilege, hak istimewa. Anak tuh diberikan hak istimewa, saudara. Ya. Yang pertama, hak istimewanya adalah akses kepada Bapa. Akses langsung kepada Bapa. Sama-sama katakan hak istimewa. Sama-sama katakan saya diberi hak istimewa. Saya diberi hak istimewa. Akses langsung kepada Bapa di surga. Kepada Bapa di surga. Kenapa saya ulang-ulang ini, saudara? Supaya firman Tuhannya nggak lupa, gitu. Ya, sebagai akses langsung kepada Bapa di surga. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 15. Aduh, mudah-mudahan ini cukup ya waktunya saya untuk membahas ada 3 posisi ini. Oke, Roma 8:15. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah Roh yang menjadikan kamu Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi posisi anak ini punya akses langsung ke Bapa di surga. Ya. Kalau saudara punya Bapa di dunia ini, kira-kira kalau saudara mau ketemu harus pakai protokoler nggak? Moses misalnya mau ketemu bapaknya. Ini aku mau ketemu sama Bapak Tono. Ya. Jam berapa? Jam sekian. Oh, kayaknya sibuk deh jam segitu. Hari apa? Hari Senin. Oh, kayaknya nggak bisa ya. Terus mau apa yang mau dibicarakan? Berapa lama? Kira-kira pakai protokoler nggak? Enggak, saudaraku. Tapi kalau saudara ketemu sama Presiden Jokowi, Presiden ke-7, pakai protokoler nggak? Kemarin siapa yang mau ketemu ya sama Presiden ya? Enggak ya? Kok saya dapat kaosnya? Di rumahnya. Oh, di rumahnya, iya. Pakai protokoler. Ibu Hana mau ketemu sama Presiden Jokowi, jam berapa? Berapa banyak? Hari apa? Ya, berapa lama? Apa yang mau dibicarakan? Gitu kan? Tetapi kalau Mas Kaisang sama Mas Gibran yang sekarang wakil presiden, kira-kira mereka pakai protokoler nggak mau ketemu bapaknya? Enggak, langsung aja Pak, aku mau ketemu nih, ada masalah berat nih. Ketemu sih biar ketemu. Sama dengan kita, kita pun punya akses langsung ke Bapa di surga. Nggak perlu pakai protokoler. Ya, nggak perlu ada, wah harus gini-gini, nggak, akses langsung. Kenapa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada apa peristiwa? Tabir bait Allah yang terbelah 2. Terbelahnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Itu melambangkan bahwa pintu terbuka buat setiap orang yang percaya. Buat setiap anak-anak boleh datang. Oleh sebab itu kita harus gunakan privilege ini, hak istimewa ini datang kepada Tuhan sesering mungkin melalui doa kita. Dan kita harus banyak-banyak berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, memohon kepada Dia. Terus kemudian kita berkeluh kesah mungkin. Gunakan itu, saudara.
Jadi kalau saudara tidak mau menggunakan privilege ini, langsung kepada Bapa di surga, aduh, males deh berdoa, males deh ketemu sama Bapa gitu. Ya, siapa yang rugi? Saudara. Jadi kita harus sesering mungkin gunakan ini melalui doa kita kepada Tuhan. Ya, saya mengingatkan dari poin ini, kita harus banyak berdoa di akhir zaman ini. Karena doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Teman-teman yang udah merasakannya, doa itu mengubah segala sesuatu. Tadinya hitam, dengan doa bisa jadi putih. Tadinya sakit bisa jadi sembuh. Kita akan mengalami perkara-perkara yang supranatural. Kekuatan doa, the power of prayer, itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya, puji Tuhan. Itu privilege yang pertama. Yang kedua, kita punya warisan kekal. Sama-sama katakan warisan kekal. Warisan kekal. Ya. Siapa yang punya warisan di sini? Enggak ya. Oke, kita baca sama-sama. Roma 8:17. Enggak ada yang mau ngaku nih punya warisan. Roma 8:17 sama-sama baca 1 2 3. Dan maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Ya. Warisan yang dimaksud bukan hanya dari segi materi, tetapi betul kita harus hidup dalam berkat Tuhan. Sama-sama katakan hidup dalam berkat Tuhan. Ya, jangan sampai berkat itu dicuri oleh si iblis yang sudah menjadi hak kita semua. Tetapi ini bukan bicara hanya soal materi, tetapi juga kita harus hidup dalam berkat-berkat secara rohani, yaitu hidup yang kekal, persekutuan dengan Allah, dan kemuliaan bersama Yesus Kristus di surga. Dan yang luar biasanya, saudara sudah punya tempat tinggal di surga. Satu orang. Saudara sudah punya tempat tinggal di surga. Amin. 5 orang. Padahal di sini tadi saya hitung ada sekitar 45. Saudara punya tempat tinggal di surga. Amin. Saudaraku, maaf ya. Siapa di sini yang rumahnya masih ngontrak? Nggak usah kata-kata. Jangan. Oh iya, apa-apa. Tuhan melihat nanti dikasih rumah ya. Kita harus punya berkat selama di muka bumi ini. Tapi nanti percaya Ibu Hana pasti dapat di tahun ini ya, pasti dapat rumah. Ya, dan kontrak lagi. Tetapi kita yang mungkin yang belum berkesempatan, ya, saya suka lihat tuh di TV ya. Saya senang sama rumah-rumah yang indah. Ada house for sale juga di luar negeri, di Indonesia. Ternyata harga-harga rumah itu sekarang, waduh, mahal-mahal semua. Rumah-rumah mewah ya, iya betul. Ember semua. Uangnya mesti berember-ember, ada yang 20 miliar, 30 miliar. Artis-artis itu rumahnya ada yang 300 miliar loh. Saya sampai kaget dijual rumahnya Bapak Anu gitu ya. Oh, saya bilang gila bener. Waduh, mahal-mahal semua. Apalagi kalau kita ke arah sana, seluruh Tangerang sana, ada Pantai Indah Mertua ya, misalnya ya, ada perumahan Pantai Indah Mertua kan. Itu waduh, rumahnya mahal-mahal, bagus-bagus. Tetapi ketika saya baca ini, kita punya rumah yang bagus luar biasa, melebihi dari yang MM-an itu. Kita punya rumah tempat tinggal di surga. Itu bukan tafsiran saya, tetapi betul-betul di firman Tuhan dikatakan, nggak usah tafsir. Dalam bahasa Inggrisnya juga house, place, room for you. Ya, kita baca di dalam saya nggak catat ya. Yohanes juga. 14. Yohanes 14. Ya, Yohanes 14. Ini memang dadakan ayatnya. Supaya saudara mengerti bahwa kita punya tempat tinggal di surga. Ya, kita punya warisan hidup yang kekal dan juga kita punya rumah. Ya. Coba kita baca sama-sama. Ayat 2 ya. Coba ayat 2. Nah, coba sama-sama baca. 1 2 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin.
Saudara punya tempat tinggal di surga, amin. Yang mewah, yang luar biasa, yang mahal, yang mewah banget, amin. Itu jadi kebanggaan. Sekarang senyum dong, sumringah coba. Kalau saudara punya rumah, nah coba lihat teman-temannya, jangan cemberut dulu ya. Kita punya warisan, hidup yang kekal, dan kita punya tempat tinggal di surga. Amin. Tuhan. Nah, kemudian privilege yang terakhir adalah kita dapat perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Ya, kita baca ayatnya. Matius 6 ayat 26. Seringkali kita khawatir ya akan hidup kita, tapi ini menjamin buat kita bahwa kita mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Matius 6:26 sama-sama baca 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah jauh melebihi burung-burung itu? saudara jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Tentunya Tuhan pasti melindungi saudara. Tuhan memberikan pemeliharaan buat saudara. Katakan amin. Dan kita akan mengalami Allah penyedia. Apapun yang kita butuhkan, kita perlukan Tuhan sediakan. Amin. Nah, itu adalah privilege dari Tuhan untuk kita sebagai anak-anak. Ini baru poin pertama nih, saudara. Oke, poin kedua, yang 2 sama yang 3 saya cepat aja ya, karena ini waktunya 5 menit lagi. Poin kedua sama ketiga, yang kedua adalah supreme position. Yang kedua adalah posisi sebagai raja dan imam. Sama-sama katakan raja dan imam. Raja dan imam. Sama-sama katakan saya raja dan imam. Saya raja dan imam. Kita akan baca ayatnya. Wahyu 1 ayat 6, kemudian 1 Petrus 2 ayat 9. Wahyu 1 ayat 6 dulu. Coba ini yang wanita baca. 1, 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Satu kerajaan, saudara menjadi imam-imam. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini pria-pria yang baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamulah imamat yang raja bangsa yang terus umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan kebutuhan kita dalam menangani kamu itu keluar dari kegelapan kepada Tuhannya yang. Saya rasa ada 15 orang pria ya, tapi ini suaranya cuma 3 orang. Coba sama-sama yang pria katakan dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Jadi posisi yang kedua, kita sebagai raja dan imam. Ini pembahasannya agak sedikit panjang, tapi saya akan persingkat ya. Raja itu artinya berkuasa, punya otoritas kerajaan atas dosa, atas iblis dan dunia ini. Nah, ya, itu posisi kita sebagai raja. Kita punya otoritas. Saya sedikit membahas tentang otoritas kerajaan. Jadi, ketika kita hidup di muka bumi ini, bukan nanti ketika kita ada dalam kerajaan surga, tetapi sekarang kita harus menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara. Itu juga perintah Tuhan. Saudara ingat ya waktu Tuhan mengajarkan kita tentang berdoa? Doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami. Coba, ada yang hafal nggak? Bapa kami. Terus? Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Oke, sampai di situ. Datanglah kerajaanmu. Jadi artinya kita harus meminta kerajaan Tuhan itu datang di bumi ini, di tempat pekerjaan saudara, di keluarga saudara, dimanapun saudara berada. Kerajaan itu harus hadir. Ketika saudara hadir, kerajaan itu harus hadir, saudara. Karena posisi saudara, Tuhan katakan sebagai raja, imamat yang rajani. Ini janji Tuhan bukan main-main, saudara. Betulan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Tetapi kerajaan itu bukan soal makanan dan minuman, Tuhan katakan. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran itu artinya Injil. Ketika saudara hadir di
dalam keluarga saudara, kebenaran itu harus diberitakan. Damai sejahtera itu harus ada. Kemudian sukacita oleh Roh Kudus itu harus ada. Jangan sampai saudara mengatakan seperti ini, seperti orang-orang dunia ya. Aduh, pulang ke rumah lagi nih. Di kantor udah capek, udah mumet, udah susah, udah banyak pikiran, pulang ke rumah kayak neraka. Banyak kayak gitu saudara. Dan banyak juga teman-teman saya ya yang bersaksi jemaat-jemaat Tuhan tuh kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang nggak mau pulang ke rumah, maunya setelah pulang dari kantor healing, ke bar, ke holy apa gitu kan, kemudian ke dugem gitu ya. Sekarang bukan dugem lagi zamannya, masuk ke tempat-tempat yang sudah mulai dilegalkan itu, yang pengacara terkenal itu punya banyak tuh ya, ada holy apa segala macam ya. Pergi ke dia ada sebut YouTube ya, ini nanti juga ya, itu kita nggak boleh seru. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sekali lagi, kerajaan Allah nanti ada khotbah khusus. Itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, itu Injil, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus selalu hadir, kemanapun saudara berada, dimanapun saudara pergi, kemanapun saudara pergi. Saudara harus menghadirkan kerajaan Allah. Ya, terutama ketika saudara keluar dari gereja ini, di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat usaha saudara, di jalan, dimanapun, harus menghadirkan kerajaan Allah. Sehingga apa? Kita akan merasakan atmosfer yang berbeda. Dan ketika itu terjadi, berfungsi dalam kehidupan kita, saudara, setiap orang yang ketemu sama kita merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena penampilan saudara, bukan karena cincin saudara, bukan karena jam saudara Rolex mungkin, tetapi karena saudara punya kerajaan Allah. Sehingga mereka merasakan ada satu atmosfer yang berbeda, dan mereka bisa percaya Yesus lewat penampilan saudara, lahiriah, dan juga ada ini bahasa sekulernya, ada aura yang keluar gitu loh. Auranya aura ilahi, aura yang luar biasa. Setiap orang yang melihat saudara, mereka melihat Yesus. Mereka melihat Bapak Dioksul, mereka melihat Yesus. Orang-orang melihat Bapak Tono, melihat Yesus. Orang-orang melihat Bapak Janwar, melihat Yesus. Karena ada kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara. Itu yang harus dihadirkan. Oke. Imam dan raja. Imam itu berfungsi, punya akses langsung kepada Tuhan untuk menyembah. Dan juga imam itu bisa mewakili jemaat-jemaat, bisa mewakili orang-orang. Doa-doa ini bisa kita panjatkan agar itu tembus ke dalam kerajaan Allah. Ya. Versi Alkitab bukan versi agama sebelah ya. Imam itu bukan hanya kepala keluarga. Kalau yang selama ini kita dengar, imam itu kan kepala keluarga kan. Nah, ya, karena kita hidup di lingkungan mayoritas. Alkitab mengatakan bukan. Imam itu adalah saudara dan saya. Siapapun saudara. Saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, Anda adalah imam. Sehingga saudara harus menyembah Tuhan, membawa semua pergumulan masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan saudara menjadi imam-imam saudara di keluarga saudara, di tengah-tengah masyarakat ini. Amin, saudara. Amin. Sama-sama katakan, saya raja dan imam. Saya raja dan imam. Oke, langsung ya. Kita akan ke posisi yang ketiga. Ya. Posisi yang ketiga yang terakhir adalah posisi duduk. Posisi duduk bersama dengan Kristus Yesus. Ya. Efesus 2 ayat 6, sama-sama baca. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita punya tempat bersama-sama dengan Yesus. Kedudukan kita ketika kita nanti di surga, kita bersama-sama dengan Kristus disejajarkan. Karena posisi Yesus, kalau kita lebih teologis lagi, posisi Yesus sebagai apa? Jadi tunggal Allah. Posisi Yesus sebagai anak.
kita diangkat sebagai anak oleh Bapa di surga. Ya, jadi ketika kita di surga nanti kita disejajarkan dengan Yesus Kristus. Wow, dahsyat seru. Ya, oke, itu yang terakhir. Tapi saya akan bahas itu nanti ketika kita di surga. Tetapi ketika kita ada di muka bumi ini, saudaraku ya, realitas rohaninya sekarang, saudaraku ya, kita harus hidup di atas. Itu yang Paulus tulis tentang kedudukan kita di atas. Ayat terakhir ya, baca ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 57. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan ya, Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, yang duduk kanan Allah. 2. Pikirkanlah bukan yang di Bumi. 3. Dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Katakan amin. Artinya saudara harus selalu berpikiran di atas, selalu harus punya pikiran yang sama dengan pikiran Kristus dan memandang dari surga, bukan dari bumi ini, saudara. Sehingga apa, saudara? Ketika masalah-masalah yang datang, saudara, menghampiri saudara, itu ketika kita memandangnya dari bawah, maka masalah itu menjadi besar. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang besar. Tetapi ketika kita memandang seperti Paulus katakan dari atas, memandang dari surga, maka kita bisa melihat Tuhan yang besar dan semua masalah itu bisa diselesaikan. Dan jatah kita adalah kemenangan. Terakhir, ayat terakhir. Baca 1 Korintus 15, 57. 1, 2, 3. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika kita memposisikan diri kita, yang memfungsikan kita ya, three supreme position ini dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya akan closing. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Ya, biarlah kita bisa mengaktifkan ya three supreme position ini. Bagaimana mengaktifkannya? Sebenarnya ini agak panjang ya. Saya membahas firman Tuhan ini. Memposisikannya, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Yang pertama, itu bicara soal sahabat. Yang kedua, kita harus dekat, kita harus taat kepada Tuhan. Itu bicara soal hamba. Jadi ketika kita mau memfungsikan three supreme position ini, 3 posisi penting yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk dekat sama Tuhan. Kedua, hidup dalam ketaatan. Ya, saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda, yang luar biasa. Tuhan memberikan 3 position, supreme position ini sebagai anak yang pertama tadi, ya. Yang kedua sebagai apa? Raja dan imam. Ketiga, didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Bukan untuk menjadi kesombongan buat kita, wah gua nih hebat nih, enggak. Tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup berkemenangan, dan juga membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Dengan kita punya posisi-posisi penting tadi, orang-orang bisa melihat, oh dia anak Tuhan, dia orang Kristen, karena hidup kita berubah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan renungkan firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Seringkali kita mengalami banyak kekalahan karena masalah yang terlalu besar, terlalu rumit dalam kehidupan kita. Kadang juga kita tidak bisa melihat mujizat. Aktifkan 3 supreme position ini, 3 kedudukan yang Tuhan berikan buat kita, yang sangat penting, yang terhebat dalam kehidupan kita. Maka saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan, mujizat akan terjadi, dan hidup dalam kemenangan. Haleluya. Di saat ku takut, Engkau
Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mujizat masih ada buat kita semua. Aku takut. Banyak ketakutan yang kita hadapi semua. Soal ekonomi, soal keadaan zaman. Tapi Tuhan akan menopang hidup kita. Kau Tuhan penolong. Sama-sama kita bangun diri. Percaya pasti ada mujizat. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan bersama. Yesus, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Percaya masih ada mujizatmu. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan bersama. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Percaya masih ada mujizat. Percaya mujizat masih terjadi dalam kehidupan saudara. Perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Janjimu tak pernah. Amin. Terjadi Tuhan buat kita semua. Selalu menyertai, selalu melindungi kita. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Mujizat perkara ajaib Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Saudara adalah raja dan imam. Saudara didudukan bersama-sama dengan Yesus. Yes. Amin. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Amin. Sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan sedang bekerja bersama. Dia menjamah hidupku. Dia mengurapi hidupku. Amin. Yesus kau sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sebentar kami mau memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Biarlah semuanya juga bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah kami bisa memberikan dengan tulus semuanya Tuhan. Dan kami siap untuk memberikan yang terbaik untukmu dan namamu kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Terus kembali dijalankan satu kali, berikan dengan sukacita dan hati yang tulus. Raja,
itu delay melulu ya. Tapi orang juga banyak yang pilih dia karena murah. Nah kemarin saya waktu ke Bali minggu lalu juga dapetnya SuperAirJet. Saya udah wanti-wanti nih sama istri saya kalau ada dapat WA atau email dibaca cepat, soalnya kita udah jauh-jauh cepet-cepet ke bandara, tahu-tahu delay. Ternyata sampai malamnya, sampai jam 7 saya pesawat jam 9.40, jam 7 juga masih oke, berarti saya berangkat ya. Ternyata delay juga saudara, 9.30 bayangin, 10 menit mau berangkat, udah saya dari pintu gate-nya pemberitahuan para pelanggan SuperAirJet yang terhormat, gitu kan bahasanya. Mohon maaf, keterlambatan teknis sama kayak gini ya. Pesawat delay 60 menit, ya kan, 1 jam jadi nunggu lagi ya. Nah terus ya biasa, mereka tuh suka sejam lagi. Cuman saya waktu itu ngobrol juga sama Amit waktu itu sebelum nonton. Kita nggak bisa ngotot-ngototannya. Kalau saudara-saudara lihat ya di IG atau di mana gitu, orang sampai marah-marah kan. Protes. Kemarin si Pak RK aja marah, nonton nggak? Tuan Kamil. Dia dari Denpasar ke Jakarta atau ke Bandung naik SuperAirJet juga marah-marah, mewakili penumpang karena si pesawatnya nggak bisa terbang. Nah, saya suka dalam hati kita kayaknya nggak perlu marah deh. Orang Kristen percuma marah, betul nggak? Betul. Ya, kita marah juga nambahin emosi. Kemudian tak jadi sumpah serapah, orang melihat kita juga orang Kristen jadi sama aja kan gitu ya. Terus kemudian itu pilihan kita, pilih dia. Kalau mau pilihnya nggak mau banyak delay, Garuda misalnya ya kan gitu loh ya, walaupun Garuda juga ada delaynya tapi lebih kira-kira lah gitu loh ya. Nah jadi sebenarnya dari kejadian-kejadiannya saya juga nggak tahu mau siapa ya karena langsung ditodong begini. Jadi ya dari setiap kejadian pasti ada hikmahnya gitu aja. Kalau kita terlambat, sebenarnya kemarin waktu pulang juga saya mau pulangnya kan sebenarnya nggak lama, kembali itu cuma hari Kamis sampai hari Sabtu. Maunya saya tuh sampai Minggu karena saya mau ikut Bali Run ya. Tapi nggak maraton, cuman paling tahu 5 kilo, 10 kilo, ya 2 kilo tarik, 3 kilo jalan, ya kan gitu. Cuma nggak ada teman saudara hari Minggu tuh, jadi akhirnya saya putusin, udahlah pulang Sabtu aja, Minggu nggak ikutan ya. Saya lagi kalau pagi itu lari-lari aja di pantai di situ, mas sore. Jadi puji Tuhan saudara pulangnya Sabtu. Kalau pulangnya Minggu ya kalau masa Minggu, tadinya saya mau pulangnya Minggu, ajak Mince. Nah, mungkin lah saya pagi-pagi lari di Pandawa ya, di Bali Pandawa itu, pantai Pandawa lari 5 km, 10 km, terus pulang ke hotel kan, pasti udah kena check out. Jadi saya mau nginep lagi semalam gitu kan tadinya. Cuman isi saya sih susah diajak jalan-jalan. Nah gitu, home gitu loh. Nah terus akhirnya ya kalau saya pulang Senin saudara ya, udah kejadian waktu itu pulang Senin, gunung yang di NTB itu meletus, ya kan meletus. Terus kemudian banyak banjir juga di Bali ya. Jadi selalu di balik sesuatu itu kita ambil sisi positifnya ya, jangan kita gini mulu, akhirnya kita tahu terlambat mungkin pesawat yang jatuh ya, kita nggak tahu gitu loh ya. Jadi ambil sisi positifnya, dan kalau naik pesawat terlambat tuh jangan ngomong deh, percuma saudara ya, mau ngomong sampai gimana pun mereka udah biasa begitu kok. Memang jadwalnya terlalu padat, jadi ada satu traffic dari misalnya dari Pontianak ke Jakarta, dari Pontianaknya macet, dari Jakarta dari Pasar juga pasti macet. Nah kita nggak bisa punya pilihan apa ya, duduk aja diam dan jalanin aja gitu. Ya mungkin itu sharing aja lah ya buat kita semua. Masih ada waktu? Masih silakan. Ya saya saksi ya. Saya ini cowok
laki-laki ya. Iya, udah ketahuan lah. Kata orang, saya rasanya borange, tau nggak borange? Ya. Berani. Borange itu penakut. Saya dikasih kesempatan ke jalan kemana-mana. Apalagi kalau ini dari YouTube ya, nggak boleh sebut nama hotelnya. Iya, jangan. Saya ke Surabaya berapa tahun lalu. Masuk hotel, saya sudah bilang setiap ke hotel tuh saya selalu bilang mau di hotel Bali, Surabaya, mana di luar hotel saya bilang servicenya, Pak, kamar hotel jangan yang jauh-jauh dari lobi, ya. Dan kan kayak hotel kan pasti ada lantai liftnya, jangan jauh-jauh dari lobi lift. Gak usah yang lantainya tinggi-tinggi dah, bawa aja, ya. Benar saudara, waktu ke Surabaya, saya nginep di satu tempat, saya udah bilang jangan tinggi-tinggi, ya. Ceritanya nginepnya 2 malam. Pas waktu masuk itu jam saya sampai sana tuh 1:30 lah sampai Surabaya. Begitu masuk ke kamar hotel, ya, oh enak lah, hotelnya begitu buka langsung belok kiri satu dari lift langsung kamar hotel. Oh hotelnya nggak jauh. Begitu Kamar Surabaya. Begitu buka kamar nih, di situ ada patung, ada lukisan kayak lukisan Jawa gitu ya, Raja Jawa. Di bawahnya ada meja hijau, 2 kursi. Kemudian saya langsung merinding saudara ya. Tapi karena masih siang, saya taruh tas, terus saya pergi ketemu klien yang dekat-dekat hotel itu kan connecting sama satu mall. Meeting ngobrol-ngobrol terus dengan beberapa klien. Sampai jam 9 malam saya pulang saudara. Ke 9 malam. Begitu masuk kamar, merinding lagi saudara ya. Merinding terus, aduh Tuhan takut. Waktu habis mandi, nggak bisa ngapa TV nyala terus. Saya kalau ke hotel, TV nyala terus ya. Jadi kalau mau ngasih hotel rugi sama saya saudara. Hotel TV nyala terus sampai pagi. Karena kalau sepi itu nggak bisa tidur saudara ya. Kemarin saya kembali itu nggak bisa tidur, saya cerita ke istri saya, saya tidur, TV nyala terus saudara sampai pagi. Makanya hari kedua saya olahraga pagi, sore, pagi, kalau udah lagi kan capek ya, lebih enak tidur gitu. Nah di Surabaya itu, saya pikir saya tuh borannya banget ya, masuk kamar hotel terus diem, apa-apain, aduh mau kemana ya, di bawah, dugem tau gak saudara ya, yang pendekatan itu bilang, gua dugem aja deh ke bawah ya, daripada sepi di kamar. Tapi kayak orang belum juga sendirian gitu kan, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya udahlah dia di kamar, tuh gimana ya, utak-utak melihat ke lukisan takut gitu loh ya kan, rasanya gimana gitu, mau rasanya nggak berani ngeliat, soalnya kursinya kursi kayu hijau, hijau kayak terus udah gitu saya buka dah ada fasilitas apa aja. Wah ada fasilitas ini spa nih, spa, beliau air panas, dingin ya. Padahal saya ke situ lantai bawah, saya campurin ke lorongnya, beliaunya aja ya, langsung pelok kiri kanan ya, sampai akhirnya ketemu. Udah saya ngomong, Pak, beliaunya nggak spanya. Wah beliaunya rusak Pak, soalnya rusak dulu. Ada apa nih? Sauna, air massage ada Pak. Oh massage ada. Pikir boleh sejam sana. Siapa yang masak? Saya. Orang gemuk hitam ya saudara ya. Oh, nggak jadi Pak. Balik lagi ke kamar hotel sampai jam 5 pagi ya. Saya cuma bisa diem berdoa. Kemudian saya kabur ke kolam renang. Jam 5 pagi saya berenang, saudara ke sana berenang. Beres jam 6 terus saya pergi sarapan. Habis sarapan saya ketemu di lift sama bapak-bapak bawa tas juga, kirain saya yang borangi, dia juga borangi, dia juga kerja. Saya iseng, Pak, check out, ya, saya takut, dia ngomong sendiri, saya takut, saya mesti besok katanya, tapi saya nggak betah, saya mau pindah hotel, dapat sama bapak. Ya, saya juga langsung masuk kamar. Mandi, semua Jakarta, beli tiket pulang Jakarta. Kan Pak, terus semua. Udah
beliin aja deh lu, jangan tanya-tanya. Maksudnya nggak usah banyak tahu gitu ya. Kenapa? 2 kali saudara saya lakukan seperti itu, di Bali juga seperti itu dia kan. Pokoknya saya pikir saya orangnya gitu loh. Ternyata semua juga sama saudara ya. Waktu dikasih kesempatan jalan ke Cina, nginepnya di Marriott saudara. Bayangin itu ada kamar hotel segede gini. Di situ ada pintu di dalamnya tuh ada ruang kerja. Jadi ada meja apa segala macam kursi. Jadi mungkin orang bisnismen suka kerja di situ gitu ya. Nah saya tuh udah tidur. Ini kamar buat apa ya, ada pintu di situ ya. Tapi saya pikir ya udahlah, saya nginep sama beberapa teman dari Jakarta. Dia teman saya juga. Ternyata borangnya. Dia bilang besok pagi-pagi ke saya, Ton, lu kamar tuh kayak gimana? Gini. Gua nggak bisa tidur semalam. Kenapa? Itu gua takut ada orang keluar dari kamar itu katanya, dari pintu gitu. Pintunya memang nggak bisa dikunci sebenarnya ya. Pintunya connecting door dulu. Sampai gua taruh meja ya, meja gua ganjel tuh di pintu meja dipindahin, pintu kursi dipindahin dari dalam situ. Ternyata ada yang lebih borangnya dari saya ya saudara ya. Jadi saya lihat memang saya lihat di situ kita tuh perlu peranan kuasa roh ya saudara ya. Jadi setiap tempat pasti ada ya. Coba kalau kita percaya suka bilang lu percaya Tuhan, percaya. Percaya setan nggak? Ada nggak? Percaya nggak ada setan? Ada sebenarnya. Kalau saudara kita percaya, kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita nggak percaya adanya setan. Kebulak balik ya, kalau menurut saya. Tuhan ada tuh gara-gara ada si setan tuh. Jadi si setan itu ada saudara ya. Cuman kalau kata orang-orang yang ngerti katanya itu sultan tuh ada yang jahil, ada yang jahat, ya kan? Ada yang nggak jahil. Saudara mampirlah ke rumah saudara ya. Pasti di dalam rumah saudara itu ada, yang gitu loh. Apalagi saya nih besar dari nenek saya yang percaya okkultisme. Ya, setiap nenek saya kan orang masih dari seberang, dari mainland, dari Cina daratan yang naik pesawat, naik perahu ke sini terombang-ambing. Nanti saya juga punya foto saya terombang-ambing di laut ya saudara ya, naik perahu. Nah, dia percaya sama okkultisme. Ya, jadi di rumah saya tuh juga ada, rumah saya tuh setiap Jumat tuh sembahyang di sini. Ada penghuninya katanya gitu ya. Tapi kita juga seumur hidup nggak bisa lihat. Ya ada orang yang bisa six sense bisa ngeliat, ada yang memang nggak bisa. Orang ada ini tuh gimana nggak lihat, udah lihat jangan cerita. Kemarin yang turun dari pesawat dijemput nih satu mobil HS, ngobrol sama orang baru kenal bapak-bapak. Pak, nginep di hotel Discovery itu ya. Nah, nginep. Kita acaranya setiap tahun tuh di situ 2-3 tahun ini. Dia bilang hotelnya serem Pak. Ya, saya nggak mau nyaut, karena kalau sautin ya, saya juga tahu serem, tapi malam tadi kepikiran ngomong sama dia gitu loh ya kan. Mendingan jangan ngomong, udah diem aja deh ya, gitu loh. Nah jadi kita percaya di situ ada setan, ada Tuhan. Tapi kalau kita kuasa Tuhan kita aminin lebih besar ya saudara. Kita bisa ngalahin ya. Mungkin nanti kalau bapak ibu yang hidupnya tinggal sendiri, nggak ya lebih bisa kalau masih sama-sama keluarga ya kayak Mael nih sebelum setim semua nih, malaikat semua nih ya kan. Tuhan setannya juga kagak, coba lah tinggal sendiri ya, suasananya beda ya kan. Nah itu bedanya biasanya suka ada. Tinggal kita gimana kuasa yang Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar gitu ya, mengalahkan semua saudara ya. Nah, bukannya yang cewek doang ya saudara ya. Waktu sebelum acara saya tuh ada acara tiap tahun tuh Gates ya, namanya Gates, dari di Gates GATS. Dia ngadain acara di Bali, dia undang produsen dari luar ngadain. Sebelum di sini belum Discovery yang kita ikut itu dia ngadainnya tuh di Grand Mirage di Tanjung Benoa saudara ya. Itu lebih sadis saudara, lebih sadis.
sesama peserta seminar, duaan tuh cewek-cewek satu perusahaan ngobrol satu bus sama satu mobil kendaraan kita. Saya nggak bisa tidur, soalnya hotelnya mati. Lu berdua aja kagak bisa tidur, gua sendiri lebih gila lagi gitu. Kan teman saya yang orang Bali tuh datang, kan gua pengen lihat dong hotel itu tuh kayak gimana sih. Dia datang ke hotel, masuklah ke kamar saya, namanya GM ya tadi ya, sorry ya, nanti dilihat aja. Itu hotel gede, saudara ya, hotel di Nusa Dua, nah itu gede-gede, hotel lama ya saudara. Itu masuknya bayangin saudara, kalau kita bisa buka hotel, buka pintu, langsung udah kelihatan ranjang, kursi, toiletnya di sini, ada TV. Tidak saudara, buka lorong pada 7 meter kali ya, bayangin dari kamar ada 7 meter. Nah dari sinilah kurang lebih, di sini ada kamar, ada toilet kecil, baru di situ belok kanan. Belok kanan di situ ada bangku kayu, meja kayu, ada kursinya 4, baru kursinya lagi dari di balik temboknya ada baru kamar kita, di situ ada kamar mandi. Teman saya yang orang Bali aja, Bali kan terkenal ya, banyak roh-rohnya itu karena ada reaksi segala macam. Dia bilang dia duduk jam 5 setengah 6 sore duduk. Dia langsung ngomong begini sama saya, kamar itu spooky ya, jadi menyeramkan gitu ya. Udah jangan cerita deh, gua tidur di sini lu pulang. Dia bisa bilang begitu saudara. Memang saya juga alakui ini hotel kebiri, sampai saya pertemuan tahun depan saya langsung ngomong sama panitia, tolong dong saya jangan dikasih kamarnya yang paling kecil aja ya, cukup saya sendirian gitu, nggak usah gede-gede. Kalau kamar gede itu kan serem banget gitu ya, orang sendiri belum ada yang ada tembok ada begini ya kan saya juga suka saya tuh pencinta zombie mania zombie. Jadi kalau semua film zombie saya sudah nonton saudara ya, dari Walking Dead season 1 sampai season berapa ya, terakhir saya tinggalin karena bosan. Tapi semua jenis film zombie saya minta istri saya downloadin ya. Ya ini ada film zombie apa? Mayoritas bahkan kayak War Z ya. Tahu ya, tahu nggak? Tahu ya? Itu saya bisa nonton 3-4 kali saudara. Tren Tubusan ya. Tahu kan Tren Tubusan? Itu saya bisa nonton 3-4 kali. Kalau udah ada film mana nih? Tahu itu ada. Jadi kurangnya. Setel aja yang mata-mata Tren Tubusan. Jangan Tren Tubusan atau Kingdom tuh ya, yang seru-seru tuh yang orang film Korea tuh, yang mayatnya malam baru keluar, siang pada sembunyi. Nah itu filmnya Kingdom itu film seri tuh ya. Si Moses dulu waktu saya nonton Walking Dead dari pagi sampai sore ya, itu TV di rumah saya kuasain sendiri saudara. Si Moses waktu kecil tuh nggak berani masuk ke kamar karena si papi lagi nonton film zombie gitu loh ya. Nah kadang-kadang nonton begitu juga kayak nonton Conjuring ya. Saudara pernah nonton Conjuring? Enggak ya? Itu di kamarnya di rumahnya dia tuh ada, di film itu tuh ada di atas ada seperti kalau kita kayak gini deh di kamar tidur ada begininya nih, ada mezanin. Itu si Conjuring itu ada di situ. Kepalanya gitu tuh, ya kan? Bukan yang nakutin, itu nonton. Nah, waktu saya pergi sama Mince ke Bali kedua tuh, yang dimintain Christmas di Hard Rock ya, saya tuh nginep di sana. Saya nginep di sana di Mercure Rute, terus kemudian di-upgrade karena baru COVID kan, di-upgrade kamarnya lebih tinggi. Wah kita senang di-upgrade begitu, di-upgrade pertama si meja mandi, saya masih di kamar. Meja teriak-teriak ada binatang, ya ulet biasa tuh yang kita kebun. Panggil si itu bersihin, nggak lama pas lagi begini ada kecoa lewat, ber ya, wah kecoa, panggil lagi deh, mas ada kecoa, cari sama si masnya di kamar, aduh pak, ada itu tadi udah lewat situ, balik lemari, udah pak, bayangin
semalam di Bali ya. Terus masnya Pak, udah deh mau nggak kita upgrade lagi ya ke presiden suite ya, kalau nggak salah ke presiden suite. Ya kita mau di-upgrade oke aja dong. Ya udah, mau lihat dulu ke kamarnya. Kita lihat 1:30. Udah lah, nggak usah lah, langsung masuk ya. Kita langsung bawa koper, karena kan bolak balik gitu kan, ke paling atas. Ternyata bodoh, ke paling atas itu cuma ada 4 ruangan, kalau nggak salah tuh ada 4. Sayap kiri 2 kamar, sayap kanan 2 kamar, masih sendiri. Bisa ada pintunya sendiri-sendiri, ada halamannya juga. Masuk kita ini cuma kita berdua nih, masih muncul ya. Kalau asal samping apa kita nggak tahu mau teriak siapa, nggak ada orang. Masuk, begitu masuk buka layar, suara langsung atas ada kayak gitu, suara di atapnya tuh, atapnya tuh begini ya, langsung dari kayu-kayu. Nah di sini atapnya tuh ada orang bisa duduk-duduk di atas itu. Waduh, saya bilang bukan juri, tapi saya udah mati dia. Saya kalau ngomong sama istri saya, kamu kan dia bisa nggak ini ya, dan bisa komplain kemana-mana. Dia kalau komplain sama itu tuh lebih ini tuh kencang. Udah mas, sini aja deh. Anak ibu udah korek kamu, terus dia nggak demen kamu. Akhirnya udah. Semalam aja dah mas, besok semalam kita pindah lagi ya, cari ya. Kita duduk, balik kecil. Di luar gak ada siapa-siapa, saudara, di atapnya dari hotelnya kita sendiri waktu itu ya. Terus udah tidur, saya nggak cerita tuh, nih lihat di atas, nggak cerita. Kalau cerita dia malah nggak bisa tidur juga ya, sampai besokan baru saya bilang, di atas tuh ada pintu tuh, iya ada semacam segitiga begitu, tuh ada tembok, nah di atas itu kan bisa orang Sembahan. Dia kayak orang nongkrong. ya, Sajian. Jadi aneh gitu, kenapa dibuat begitu gitu ya. Nah, memang balik lagi kalau saya lihat masuk ke satu tempat kita mesti berdoa ya saudara, kita ditolong supaya nggak diganggu gitu ya, karena semua tempat itu masalah ya. Amin. Oke, itu aja. Nanti kapan-kapan kalau ngajak saya ke hotel, karena jauh-jauh. Diajak dong. Ya, oke, makasih. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, Welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Doa puasa besar puasanya. Maka yuk jadikan doa puasa ini menjadi lifestyle kita. Lalu hari Kamis minggu depan kita ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, jangan sampai telat datang. Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Woman di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, bagi para kaum wanita, yuk kita berkumpul untuk sharing dan juga saling menguatkan. See you there! Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. So, I see you all guys there. Kemarin, Kalvari Youth baru mengadakan fun activity, yaitu main badminton bersama-sama. Pengen tahu kan keseruannya? Let's check out the recap. Kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias
Worship from Home. WFH ini diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. So, bagi Anda yang belum join, yuk buruan join agar kita bisa menjadi pendoa yang hebat bagi Gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. I see you guys there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapatkan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diadakan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Hari ini terima kasih juga tadi untuk sharing-sharingnya ya. Kamis minggu ini House of Blessing-nya di rumah Ibu Dewi. Jadi seperti biasa yang mau gabung nanti 5:30 sore ditunggu di kecamatan ya. Hari Jumat ini ada kaum wanita dan juga biar kita dikatakan memposisikan sebagai kita udah jadi anak Tuhan. Jadi tadi ya Bro Tono bilang kalau di mana-mana ya jangan takut karena mungkin nontonnya aja kali ya. Kadang-kadang mempengaruhi pikiran kita juga supaya kita terus ingat bahwa kita ini udah ditebus sama Tuhan ya. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Yang merasa terberkati oleh firman Tuhan dan juga pujian hari ini, saya undang semuanya untuk bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Shine.
anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami percaya yang datang pada hari ini, yang lemah sudah dikuatkan, yang dalam pencobaan Tuhan berikan kemenangan, yang dalam permasalahan Tuhan sedang membukakan jalan buat kami. Setiap pintu-pintu akan terbuka yang selama ini tertutup. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan bukakan. Dan Tuhan juga akan membuat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, Kau sungguh luar biasa, Kau sungguh hebat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan dan angkat pujian. So